Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita bergabung dengan SVP Research Kanaka Hita Solvera, Jensen Nasrial. Selamat pagi Pak Jensen. Selamat pagi Pak. Iya Pak, IHSG 2 hari berturut-turut ditutup melemah dan pagi ini kita juga sudah lihat ya tadi dibuka di zona merah melemah 0,46%, bahkan sempat meninggalkan level 6.000 Pak. Nah ini apakah ini menggambarkan IHSG sepanjang hari ini Pak? Sepertinya IHSG akan mencoba disupport antara 5.980 sampai 6.020. Kalau misalnya tembus di 5.980 ke bawah, itu bisa mencoba mengetes di support 5.920. Nah, ini sepinya sentimen ya, belum investor juga masih menunggu laporan keuangan emiten ya di kuartal 1 kan belum pada keluar ya. Lalu juga investor masih menunggu data ekonomi GDP ekonomi Indonesia di kuartal 1 juga belum keluar. Jadi sentimennya itu masih belum banyak katalis gitu Pak. Jadi membuat pergerakan IHSG boleh dibilang selama bulan puasa ini memang relatif sepi gitu ya. Dan demikian halnya juga di bursa global ya seperti seperti Dow Jones ataupun juga bursa regional, itu pun juga boleh dibilang relatively quiet karena memang katalis positifnya semuanya juga sudah di price in kan. Seperti distribusi vaksin, akselerasi vaksinasi di Amerika Serikat yang memang paling cepat di antara negara-negara developed market lainnya, tetapi sepertinya sudah terprice in. Nah, akibatnya Dow Jones pun juga ditradingkan itu masih di range bound area gitu. Nah, demikian halnya juga dengan IHSG. Jadi sepinya sentimen, apalagi juga untuk distribusi vaksin kan juga sudah di-price in kan. Nah, jadi yang belum ter-price in kan adalah laporan keuangan kuartal 1 dan data ekonomi Indonesia di kuartal 1. Nah, itu yang masih diharapkan harap cemas ya oleh para investor gitu. Karena sepertinya di kuartal 1 tidak sepertinya agak kurang begitu bagus, walaupun di bulan Maret kemarin neraca perdagangan Indonesia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda sudah mulai bergerak kembali ya. Bergeraknya itu lebih bergairah gitu dibandingkan dengan Januari dan Februari kalau kita melihat kinerja ekspor Indonesia. Nah, kinerja ekspor Indonesia kemarin kan tumbuhnya juga cukup signifikan ya, sekitar 30% gitu, dan juga demikian halnya juga impornya pun juga naiknya juga cukup kencang sekitar 25%. Lalu juga pagi ini data kinerja ekspor Korea Selatan, di mana Korea Selatan adalah salah satu kalau kinerja ekspornya itu bagus atau tidak itu merupakan ukuran benchmark perekonomian global itu sudah mulai ke arah positif atau tidak, itu kinerja ekspornya juga meningkat sangat tajam. Jadi artinya di bulan Maret, di bulan April ini secara global ya itu perekonomian juga sudah mulai in sync gitu ya, sudah mulai lebih bergairah dibandingkan dengan bulan Januari, Februari. Hanya saja sentimennya tidak terlalu banyak. Jadi akibatnya ditradingkannya pun juga masih di range bound area. Baik. Nah, lalu selanjutnya ini BI kan tahan suku bunga acuan di 3,5% nih Pak ya. Nah, apakah ini menjadi sentimen positif juga nih Pak? Sudah terprice in kan Pak. Jadi itu juga kalaupun misalnya ya sudah terprice in kan, kalaupun misalnya belum terprice in kan pasti IHSG naik gitu ya, karena sebenarnya memang itu juga sudah sesuai dengan ekspektasi market, dipertahankan 3,5%. Karena juga apapun yang dilakukan oleh the Fed, Federal Reserve Amerika Serikat, Bank Sentralnya Amerika Serikat, itu akan selalu menjadi acuan oleh Bank Sentral Indonesia untuk membuat keputusan gitu ya, keputusan yang ada korelasinya dengan kebijakan moneter. Jadi artinya memang sudah tidak surprising gitu kalau dipertahankan 3,5%. Hanya saja yang diharap cermas oleh para investor itu adalah data yang tadi saya sebutkan tadi, GDP kuartal 1 dan laporan keuangan para emiten di kuartal 1.
Lalu selanjutnya, ini fenomena investor retail milenial ini pindah ke kripto ini Pak. Nah ini seperti apa dampaknya ke IHSG Pak kalau dari Anda? Itu mungkin salah satu faktor yang membuat perdagangan IHSG, bukan hanya IHSG aja ya, sepertinya bursa global juga agak terpengaruh dengan dengan ramainya cryptocurrency ya. Jadi bukan hanya IHSG aja, hampir sepertinya seluruh regional market sepertinya terpengaruh dengan riuhnya perdagangan cryptocurrency gitu. Tetapi begini, seperti kalau untuk 5 tahun yang akan datang itu kita masih akan menghadapi zamannya suku bunga rendah. Nah, suku bunga rendah ini yang mengakibatkan melimpahnya likuiditas. Nah, melimpahnya likuiditas ini yang mengakibatkan US dollar itu sebenarnya nilainya itu lama-lama akan berkurang gitu, terkikis gitu oleh lama-lama dengan cryptocurrency. Jadi store of value-nya sudah mulai berkurang dari US dollar. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa para investor ataupun trader sudah mulai beralih ke cryptocurrency. Jadi memang karena melimpahnya likuiditas. Nah, jadi kita juga memang harus menerima bahwa 5 tahun yang akan datang dengan zamannya suku bunga rendah itu membuat cryptocurrency lalu juga komoditas itu harganya masih akan cenderung bullish gitu dengan cenderungnya suku bunga rendah dan pembelian surat utang negara Amerika Serikat yang masih masif setiap bulan dilakukan. Gitu. Jadi nggak cuma di Indonesia ya, regional juga semuanya mengalami gitu ya Pak ya. Jadi cryptocurrency sudah ramai sekali. Aset kripto ini masih cukup menarik begitu ya. Nah selanjutnya ini Pak, rekomendasi saham terakhir dari Anda seperti apa Pak? Oke. Kami preferensinya itu adalah sektor komoditas, khususnya di kelapa sawit, yaitu Astra Agro Lestari, AALI, itu buy on weakness di level-level antara level 9.300 9.500 dengan target price 11.000. Lalu LSID London Sumatera itu buy on weakness di level-level antara 1.260 1.270 dengan target price 1.500. Lalu boleh dicermati saham Astra Internasional, yaitu buy on weakness di level-level antara 5.150 sampai 5.200 dengan target price 5.900. Nah, kenapa Astra? Karena Astra juga konglomerat yang mana salah satu unit usahanya itu adalah di sawit, yaitu di Astra Agro Lestari tadi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Jansen atas informasinya dan selamat beraktivitas kembali Pak. Ya, pemirsa, demikian tadi SVP Research Kanaka Hita Solvera, Jansen Nasrial.